Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Nur Amila dari kelas PTE 02 akan menjelaskan materi mengenai ground electrode system atau sistem elektroda Arde. Baiklah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang desain sistem pentanahan dan bahan yang digunakan serta prinsip-prinsip umum yang terlibat dalam desain sistem elektroda Arde. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu elektroda pentanahan. Elektroda pentanahan adalah penghantar yang ditanam dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Adanya kontak langsung tersebut bertujuan agar diperoleh pelaluan arus yang sebaik-baiknya apabila terjadi gangguan, sehingga arus tersebut disalurkan ke tanah. Menurut Puil 2000, elektroda adalah penghantar yang ditanam ke dalam tanah yang membuat kontak langsung dengan tanah. Untuk bahan elektroda pentanahan biasanya digunakan bahan tembaga atau baja yang bergalvanis atau dilapisi tembaga sepanjang kondisi setempat. Tidak mengharuskan memakai bahan lain, misalnya pada perusahaan kimia. Kemudian adapun hambatan elektroda Arde terdiri dari beberapa komponen berikut, yaitu yang pertama, hambatan bahan elektroda, yang kedua, resistensi kontak elektroda dengan tanah, dan yang ketiga yaitu ketahanan tanah itu sendiri. Kemudian, ketahanan tanah. Tanah adalah bentuk benda yang bertindak sebagai penyerap tak terbatas untuk arus yang mengalir ke dalamnya dan dapat dianggap sebagai resistansi yang sangat rendah terhadap aliran arus. Resistansi lapisan tanah yang berbatasan langsung dengan elektroda bisa jadi cukup besar. Tanah memiliki ketahanan yang pasti ditentukan oleh resistivitasnya, yang bervariasi tergantung pada jenis tanah, keberadaan kelembaban dan garam konduktif di dalam tanah, dan suhu tanah. Satuan yang biasanya diekspresikan adalah ohmmeter. Kemudian, resistivitas tanah untuk jenis tanah tertentu dapat sangat bervariasi, tergantung pada adanya garam konduksi, adanya kadar air, suhu, dan tingkat pemadatan. Kemudian, pengukuran resistivitas tanah. Pengukuran resistivitas tanah dilakukan dengan menggunakan 4 pin yang ditanam pada tanah yang akan diukur. Pin ditanam dengan jarak yang sama dalam satu garis lurus. 2 pin terluar yaitu pin C1 dan C2 dihubungkan dengan sumber arus yang seri dengan amperemeter. Kemudian, 2 pin yang ditanam di tengah yaitu pin P1 dan P2 dihubungkan dengan voltmeter. 2 pin terluar yaitu pin C1 dan C2 merupakan elektroda arus, sedangkan pin yang di tengah yaitu pin 1 dan pin 2 merupakan elektroda potensial. Penentuan resistivitas tanah berdasarkan pada perubahan tegangan yang terjadi pada 2 pin di tengah, yaitu pin 1 dan pin P2, ketika 2 pin terluar C1 dan C2 diberi arus tertentu. Kemudian, ketahanan elektroda batang tunggal. Hambatan elektroda Arde dapat dihitung setelah resistivitas tanah diketahui. Untuk batang yang digerakkan secara vertikal ke tanah, resistansi elektroda yang diberikan dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan P per 2VL, kemudian dalam kurung log dikali 8L per D dikurang 1 balas kurung. Keterangannya, R adalah resistansi elektroda dalam ohm, dan P resistivitas tanah dalam satuan ohmmeter, L panjang elektroda yang tertimbun dalam tanah, kemudian D diameter luar batang bumi dalam satuan meter. Kemudian kapasitas membawa arus elektroda. Ketika arus yang mengalir melalui elektroda Arde ke Arde rendah,
panas yang dihasilkan di lapisan arde akan hilang cukup cepat dan tidak menyebabkan kenaikan suhu yang cukup berarti atau cukup tinggi. Di sisi lain, untuk aliran arus tinggi seperti yang terjadi selama gangguan pada sistem di arde dengan kokoh, efeknya akan sangat berbeda. Butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkan panas yang dihasilkan. Suhu lapisan tanah di sekitar elektroda arde meningkat tajam dan menyebabkan penguapan kelembaban tanah di sekitar elektroda. Jika ini terus berlanjut, tanah di sekitar bisa menjadi kering, kehilangan semua kelembaban yang ada di dalamnya, sehingga dapat menimbulkan busur di tanah di sekitar elektroda. Untuk mencegah hal ini terjadi, sangatlah penting untuk membatasi aliran arus yang mengalir ke tanah melalui elektroda seperti yang ditunjukkan oleh rumus sebagai berikut. I sama dengan 34.800 dikali D dikali L per akar P kali T. Keterangannya yaitu, I itu sendiri adalah arus maksimum yang diizinkan dalam ampere meter. D, diameter batang dalam satuan meter. L, panjang batang yang terkubur dalam satuan meter. P, resistivitas tanah dalam satuan ohm meter. Dan T, waktu aliran gangguan dalam satuan detik. Kemudian, penggunaan beberapa batang arde secara paralel. Grounding dengan sistem paralel dapat dipakai jika sistem single masih di atas 5 ohm. Untuk itu, perlu ditambahkan titik pelepas dengan jarak minimal stick 2 meter dari ground sebelumnya dan disambung ke ground baru setelahnya. Lakukan secara berulang hingga nilai tahanan tanah menjadi di bawah 5 ohm. Kemudian, pengukuran tahanan arde elektroda. Resistensi satu elektroda arde dapat diukur menggunakan metode 3 titik atau 3 pin. Peralatan ini bertujuan untuk menguji resistansi arde, namun metode ini mungkin tidak memberikan hasil yang benar saat diterapkan pada sistem pentanahan besar dengan resistansi sangat rendah. Pengukuran tahanan elektroda dilakukan dengan tujuan untuk, yaitu yang pertama, periksa kebenaran perhitungan dan asumsi yang dibuat. Kemudian yang kedua, verifikasi kecukupan setelah instalasi, dan yang ketiga mendeteksi perubahan dalam instalasi yang sudah ada. Dalam hal ini, elektroda arde itu sendiri berfungsi sebagai elektroda arus dan potensial untuk mendapatkan hasil yang benar. Elektroda arus harus ditempatkan pada jarak minimal 10 kali. Kemudian, elektroda berlapis beton. Fondasi beton di bawah permukaan tanah merupakan sarana yang sangat baik untuk mendapatkan sistem elektroda resistansi rendah. Karena beton memiliki resistivitas sekitar 30 ohm pada suhu 20 derajat Celcius, batang yang tertanam di dalam selubung beton memberikan resistansi elektroda yang sangat rendah dibanding dengan kebanyakan batang yang ditanam langsung di tanah. Elektroda beton sering disebut sebagai elektroda Hoover untuk menghormati Tuan Hoover yang melakukan banyak penelitian tentang elektroda yang dilapisi oleh beton. Kemudian masalah korosi pada sistem pentanahan listrik. Sistem elektroda yang tertanam di tanah dapat membentuk sel galvanik jika melibatkan logam yang memiliki potensi galvanik yang berbeda. Sel-sel ini terbentuk dari logam yang berbeda sebagai elektroda dan tanah sebagai elektrolit. Mengatur arus galvanik melalui sambungan ikatan, ini mengedarkan arus yang menyebabkan korosi pada logam di elektroda yang darinya arus mengalir ke tanah. Ini dapat dihindari dengan menggunakan material dengan potensi galvanik yang sama dengan konstruksi sistem elektroda arde. Kemudian pemeliharaan sistem pentanahan.
rencana pemeliharaan yang dijadwalkan dan dilaksanakan dengan benar diperlukan untuk memelihara sistem pentanahan dalam urutan yang benar. Hal ini penting karena efektivitas sistem dapat terpengaruh selama periode waktu tertentu karena korosi pada sambungan dan elektroda logam. Pengukuran berkala dari tahanan elektroda arde dan merekamnya untuk perbandingan dan analisis nanti adalah suatu keharusan. Jika ada masalah, perbaikan atau perawatan tanah harus dilakukan untuk mengembalikan resistansi sistem elektroda arde ke nilai yang diizinkan. Kemudian ada elektroda kimia. Kinerja elektroda dapat ditingkatkan dengan menggunakan tanah yang diolah secara kimiawi untuk menurunkan resistivitas tanah dan untuk mengontrol faktor lingkungan. Meskipun suhu tanah tidak dapat dikontrol, masih memungkinkan untuk memastikan adanya kelembaban di sekitar elektroda. Perawatan tanah dengan penambahan bahan higroskopis dan oleh mekanisme untuk menambahkan air ke tanah di sekitar elektroda adalah metode umum untuk mencapai tujuan ini. Juga, perilaku resistivitas dalam kondisi permass force dapat ditingkatkan dengan pengkondisian tanah sehingga meningkatkan ketahanan elektroda secara dramatis. Baiklah, dalam bab ini, adapun ringkasannya yaitu kita membahas elektroda arde yang umumnya digunakan dalam sistem kelistrikan dan tentang hambatannya, metode untuk memperkirakan tahanan pentanahan elektroda tunggal dan ganda ditinjau. Perbaikan tanah untuk mendapatkan konduktivitas yang lebih baik dengan menggunakan garam, konduksi dan lempung bentonit ditutup. Korosi sistem elektroda arde dan cara pencegahannya dibahas secara singkat, serta contoh sistem elektroda arde standar yang direkomendasikan oleh beberapa standar nasional dan prosedur untuk pengukuran resistansi elektroda. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.